Perkembangan hidup media pada jurnalisme yang mengakibatkan beberapa masyarakat, khususnya kaum milenial. Hal ini mengakibatkan keterlibatan audiens dalam media berita dan melahirkan fenomena baru dalam jurnalistik hingga pada undang-undang pers. Di era internet di mana informasi dipertukarkan melalui berbagai piranti berbasis komputer yang menghubungkan informasi kepada khalayak luas. Simak kupas tuntas mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Emputan Tular. Hukum pers, media pada jurnalisme global di Indonesia. Selamat sore, saya Kemal dan ada beberapa teman saya, yaitu Putri Nur Hadijah bersama dengan anggota kelompok 5, yaitu ada Kelly. Hai, aku Kelly Ayu Anggraini. Terus ada Kak Teguh. Halo, Teguh Setiawan. Kita di sini ingin membicarakan isu tentang revolusi media, jurnalisme global, dan hukum pers di Indonesia. Pada hasil diskusi yang kami sudah bicarakan untuk tugas mata kuliah Hukum dan Media Pers dengan dosen pengampu kita yaitu Ibu Serepina Teoromaida, ESOS, MPD, MIKOM, CAC, CPS, CSTMI. Kami mengutip beberapa hal yang ada di jurnal Revolusi Media, Jurnalisme Global, dan Hukum Media Pers di Indonesia yaitu penulis manunggal Kak Wardaya Ahmad Komari. Pada jurnal tersebut, kami mengambil beberapa pokok yang akan dijadikan ide jurnalisme dalam pembuatan tugas yang akan dikerjakan dan diberikan laporan kepada dosen pengampu kami. Beberapa poin yang dijelaskan pada jurnal tersebut adalah: yang pertama, perkembangan hidup media pada jurnalisme yang melibatkan beberapa masyarakat. Hal ini mengakibatkan keterlibatan audiens dalam media berita dan melahirkan fenomena baru dalam jurnalistik, hingga pada Undang-Undang Pers sebagai regulasi utama bidang media berita dengan sendirinya tersebar relevansinya dalam menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Yang kedua bisa dijelaskan oleh Kak Teguh. Baik, pada poin kedua, pada media per dan jurnalisme, saat yang sudah diketahui bahwa kebaharuan serta penyampaian berita dan informasi yang bisa menyeluruh dan menciptakan tipe tersendiri dalam jurnalisme. Untuk yang ketiga, itu kita membahas pada perkembangan zaman. Informasi dan media pers menjadi sorotan yang tajam pada masyarakat, terlebih pada hukum media dan pers yang mengacu pada era teknologi informasi. Yang keempat, perkembangan ini menjadi suatu di era internet, di mana informasi dipertukarkan melalui berbagai pihak berbasis komputer yang menghubungkan informasi kepada khalayak luas. Oke, yang terakhir, kita hukum pers dalam suatu media yang diatur pasal 1 ayat 1 UU nomor 40 tahun 1999. Itu tentang pers, mendefinisikan pers sebagai lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalisme meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan baik. Kami akan menjawab beberapa paparan pertanyaan yang akan kami diskusikan. Yang pertama, apa sih Kak peraturan hukum yang mengatur kebebasan pers dan jurnalisme di Indonesia? Baik, saya akan mencoba untuk menjawab dari pertanyaan teman Kemal, yaitu kebebasan pers dan jurnalisme di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yang memberikan jaminan dan perlindungan terhadap kebebasan pers, hak mendapatkan informasi serta kemerdekaan serta menyampaikan pendapat. Undang-undang tersebut juga mengatur mengenai kode etik jurnalistik, hak jawab dan sanksi pidana terhadap pelanggaran hukum pers. Nah, sekarang menurut Kemal nih, bagaimana proses hukum yang berlaku jika terjadi pelanggaran dalam jurnalisme di Indonesia? Baik, saya akan jawab. Jika terjadi pelanggaran dalam jurnalisme di Indonesia, pihak yang merasa dirugikan dapat melaporkan kasus tersebut ke Dewan Pers atau lembaga penegak hukum. Dewan Pers memiliki wewenang untuk memediasi sengketa pers
dan memberikan sanksi etik kepada media atau wartawan yang melanggar kode etik jurnalistik. Oke, kita sudah di ujung pembahasan tentang hukum pers media pada jurnalisme global di Indonesia. Kami bertiga undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum.